Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Aswaja. Sebuah pertunjukan model busana di Prancis menimbulkan reaksi keras dari aktivis muslim di sana. Hal itu disebabkan oleh sebuah adegan yang menampilkan seorang model pria sedang menarik model wanita yang ada di belakangnya dengan seutas tali. Lalu model wanita tersebut melawan dan merubah penampilannya yang sebelumnya memakai pakaian mirip burqa menjadi lebih terbuka. Adapun burqa adalah jenis pakaian yang menutupi seluruh bagian tubuh wanita. Adegan ini dituding sebagai framing negatif bagi dunia muslim, terlebih yang ada di Prancis. Adegan itu seolah ingin menunjukkan bahwa wanita muslim tidak mendapatkan kebebasan dalam menjalankan kehidupannya, sebab hak-hak mereka dibatasi oleh sebuah aturan Tuhan yang mewajibkan mereka berpakaian tertutup. Framing negatif terhadap Islam seperti ini sebenarnya bukan kali pertama terjadi di dunia barat. Pada waktu-waktu sebelumnya, sudah banyak bermunculan kelompok yang mengatasnamakan dirinya sebagai pegiat hak-hak wanita atau biasa disebut feminisme. Feminisme adalah sebuah gerakan sosial dan politik yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan antara jenis kelamin, terutama dalam hal hak, kesempatan, dan perlakuan. Asal-usul konsep ini dapat ditelusuri ke bahasa Latin, femina yang berarti perempuan, dan mulai muncul pada akhir abad ke-19 sebagai tanggapan terhadap ketidaksetaraan yang dialami oleh perempuan dalam masyarakat. Gerakan feminisme terbagi menjadi beberapa kategori. Di antaranya feminisme liberal yang ingin mendapatkan kesetaraan dan menghapus diskriminasi aturan terhadap wanita. Dan salah satu agenda kelompok feminisme ini adalah memprovokasi wanita muslim agar melepaskan diri dari aturan yang mewajibkan mereka berpakaian serba tertutup. Sebab menurut mereka, aturan Islam yang membatasi pakaian seorang wanita tidak relevan dan merupakan sebuah diskriminasi hak asasi yang berbalut agama. Kelompok ini terbilang cukup ekstrim di wilayah barat. Ideologinya yang terlalu liar soal pakaian justru menciptakan sebuah kebingungan di masyarakat, di mana para aktivis feminisme ini berpendapat jika wanita itu tidak harus menggunakan bra di tempat umum layaknya pria yang bebas melepaskan bajunya dan bertelanjang dada sesuka hati. Bahkan dalam sebuah pernyataan, salah seorang aktivis feminisme di Eropa menyebutkan bahwa payudara wanita yang selama ini dianggap sebagai organ yang tabu untuk diperlihatkan sehingga harus ditutupi adalah kekeliruan. Aktivis feminisme itu justru menganggap bahwa payudara wanita itu adalah organ tubuh yang bisa digunakan sebagai pendukung perjuangan mereka, karena dapat lebih mudah menarik perhatian. Atas dasar itulah, para aktivis feminisme di barat kerap melepaskan pakaian mereka dalam melakukan aksi protes dan menuliskan pesan yang mereka perjuangkan di bagian payudaranya. Di sisi lain, reaksi masyarakat barat tentang pakaian muslimah bisa dibilang masih cukup skeptis. Hal itu tidak lepas dari propaganda masif yang dilancarkan oleh para pemimpin negara barat itu sendiri selama bertahun-tahun, di mana media-media besar di negara mereka juga berperan aktif dalam framing buruk tersebut. Sehingga tak heran, banyak insiden di wilayah Eropa terkait kasus perundungan terhadap wanita muslim yang mengenakan pakaian tertutup mulai dari hijab, niqab, dan burqa. Bahkan, perundungan terhadap muslimah baru-baru ini terjadi bukan di wilayah negara barat, melainkan di tanah Arab, tepatnya Dubai. Dua turis asal Eropa yang sedang berlibur di Dubai langsung ditahan oleh kepolisian Dubai setelah merekam seorang wanita lokal yang mengenakan niqab. Dalam video yang mereka unggah ke media sosial, mereka menertawakan cara makan wanita tersebut yang dianggap aneh. Bahkan di Turki, yang notabene adalah negara mayoritas muslim pun, sempat terjadi beberapa insiden yang tidak sepatutnya terjadi kepada wanita muslimah berhijab. Hal itu sebenarnya tidaklah mengherankan, karena pelaku perundungan terhadap muslimah Turki adalah dari kelompok sekuler yang anti terhadap pemerintahan Erdogan. Kaum sekuler ini merasa kebijakan Erdogan dianggap tidak sejalan dengan pendiri Turki sekuler Mustafa Kemal Atatürk. Dan untuk melampiaskan ketidaksukaannya terhadap Erdogan, para Turki sekuler sering menargetkan simbol-simbol Islam di negara tersebut untuk dilecehkan.
Kemudian, wanita muslim yang mengenakan niqab terekam sedang dipermalukan oleh wanita sekuler Turki lainnya saat berada di dalam bis hingga menjadi tontonan banyak penumpang. Kejadian memilukan yang menimpa muslimah Turki ini tidak hanya terjadi sekali, melainkan beberapa kali dan terus berulang di tempat-tempat umum. Para kaum sekuler Turki bisa dikatakan sebagai orang-orang yang telah termakan propaganda barat, di mana mereka dibuat lupa jika dahulunya negeri mereka bisa berdiri seperti sekarang berkat perjuangan pasukan muslim yang dikomandoi oleh Kesultanan Utsmaniyah. Hal ini jugalah yang terjadi di wilayah Eropa, di mana dahulunya mereka terbiasa dengan pakaian tertutup seperti wanita muslim. Sebagaimana yang dikemukakan oleh seorang profesor sejarawan budaya Inggris bernama Vanessa Tolmin tentang kebiasaan berpakaian wanita Inggris pada tahun 1901, yang tampak mengenakan kain shawl untuk menutupi rambutnya. Dan itu ia katakan sebagai bagian dari budaya yang melekat pada masyarakat barat. What's fascinating is the girls' hair is all covered, so women do not show long hair. So you see the girls, the shawls are completely covering them, and you don't see their hair at all, you just see their faces. But there's all this debate now about the hijab and about women covering their hair, and we forget that. We've lost that as part of our culture. Like 100 years ago, you wouldn't walk out in the streets of Lancashire with your hair down. Pengakuan budayawan Inggris bernama Profesor Vanessa itu pun diperkuat dengan sebuah video lawas BBC yang sempat viral beberapa waktu lalu, yang memperlihatkan momen ketika para wanita Inggris pada tahun 1964 diperlihatkan desain pakaian bernuansa seksi karena bagian dada dari pakaian itu terbuka atau topless. Kemudian, si wanita tadi memberikan reaksi tak terduga kepada wartawan BBC. Ia nampak terkejut saat melihat penampakan desain baju itu. Usai menatapnya secara seksama, ia mengatakan bahwa tidak mau mengenakannya. Sementara rekannya juga setuju dengan keputusan wanita itu. Ia menyebutkan bahwa desain baju tersebut kurang layak untuk dikenakan. "Aku tak mau memakainya, bagaimana pendapatmu?" tutur wanita itu. "Menjijikan," timpal sang rekan. Lebih lanjut, wanita itu mengatakan desain baju berdesain topless atau terbuka di bagian dada tak pantas dikenakan oleh seorang wanita. Bagi dia, wanita yang memiliki sopan santun tidak akan berkeinginan untuk memakainya di tempat umum. Perempuan yang tahu sopan santun tidak akan berkeliaran dengan baju seperti itu. Pokoknya aku tidak mau mengenakan itu. Tidak cocok di kota Wolverhampton, lanjut dia. "Aku rasa ini hanya gimmick. Menurutku perempuan yang waras tidak akan mau memakainya," ungkap rekannya menimpali. Dan kini, mungkin reaksi sebaliknya yang akan kita dapat dari wanita Eropa atau bahkan dunia. Semua itu disebabkan oleh masifnya framing buruk tentang Islam, juga mengenai pakaian tertutup yang digambarkan tidak relevan dengan perkembangan zaman. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.